Polisi tangkap pembunuh pria yang jasadnya dikubur di dalam lantai di Depok, Jawa Barat. Polisi buru sopir truk yang kabur usai kecelakaan maut yang menewaskan 5 orang di Simalungun, Sumatera Utara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil siap klarifikasi soal kerumunan simpatisan Rizik Syihab di Megamendung, Bogor. Halo, selamat malam pemirsa. Musisi I Gede Ari Astina alias Jering divonis 1 tahun 2 bulan penjara dalam kasus ujaran kebencian. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Lima tewas dan 8 terluka dalam kecelakaan di Simalungun, Sumatera Utara siang tadi. Diduga rem truk tidak berfungsi sehingga menabrak sejumlah kendaraan. Sementara itu, sopir truk kabur usai kecelakaan. Keluarga korban kecelakaan maut di Simalungun menangis saat melihat jenazah keluarganya di ruang instalasi jenazah RSUD Jasamen Sarangi, Pematang Siantar, Sumatera Utara. 3 anak mereka menjadi korban kecelakaan maut antara truk dan sejumlah kendaraan lain. Bahkan ayah mereka juga meregang nyawa setelah sempat dirawat di rumah sakit karena kedua kakinya patah. Unit kecelakaan lalu lintas Polres Simalungun mengolah tempat kejadian perkara kecelakaan maut di Jalan Asahan, Simalungun, Sumatera Utara. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk mencari tahu penyebab kecelakaan yang menewaskan 5 orang dan 8 orang luka ini. Diduga rem blong, dia mengambil jalur terlalu ke kanan dan menabrak mobil dan sepeda motor. Sopir Pak melarikan diri atau gimana? Sementara masih melarikan diri. Kecelakaan di jalur lintas utara Simalungun, Pematang Siantar terjadi Kamis siang. Diduga rem truk tidak berfungsi hingga menabrak 2 motor, 2 mobil pribadi, dan 3 angkutan kota. Akibatnya 5 orang tewas, sementara supir truk kabur usai kejadian. Kecelakaan ini juga menimbulkan kemacetan hingga 5 km. Polisi mengalihkan kendaraan ke jalur lain. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Sebuah mobil jenis minibus ringsek ditabrak KRL di kawasan Pademangan, Jakarta. Pengemudi mobil tidak tahu KRL akan melintas karena tidak ada palang perlintasan KRL. Sebuah mobil minibus ringsek ditabrak KRL di kawasan Pademangan, Jakarta Utara Kamis siang. Peristiwa ini terjadi karena tidak adanya palang perlintasan, sehingga pengemudi mobil tidak mengetahui ada KRL yang hendak melintas. Pengemudi mobil selamat dalam peristiwa ini, namun syok berat. Untuk saat ini kami sedang melakukan pendalaman terkait karena apa kejadian kecelakaan tersebut. Untuk korban saat ini sudah dibawa ke rumah sakit. Namun tidak ada luka, mungkin korban saat ini sedang shock. Nanti akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Mobil kemudian dievakuasi petugas di Sub Jakarta Utara agar tidak mengganggu lalu lintas. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pabrik gorden di wilayah Kecamatan Neglasari, Tangerang, ludes terbakar sore tadi. Diduga kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik. Lokasi pabrik gorden yang terbakar ini tak jauh dari tempat pembuangan sampah akhir Rawa Kucing. Belum diketahui pasti apakah dalam kejadian ini ada korban jiwa atau tidak. Namun saat awal terjadinya kebakaran, karyawan pabrik masih bekerja. Hingga Kamis sore tadi, petugas masih berusaha memadamkan api. Dikhawatirkan dampak kebakaran pabrik ini dapat mengganggu aktivitas pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, sebab lokasi kejadian kebakaran juga tak jauh dari areal Bandara Soekarno-Hatta.
Sebuah pabrik kasur busa di Cimahi, Jawa Barat terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kebakaran menghanguskan sebuah pabrik kasur busa di kawasan Ciberem, Cimahi, Jawa Barat. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat menyebar. Dugaan sementara, api berasal dari percikan api las listrik yang digunakan pegawai pabrik untuk membuat material kasur busa. Menurut petugas, saat kebakaran, ratusan pegawai sedang bekerja. Namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Bahan atau material yang terbakar memang busa dengan kapuk itu memang agak alot untuk pemadaman, karena setelah disiram itu di bawahnya biasanya masih ada bara. Sehingga kita perlu melaksanakan pendinginan untuk memaksimalkan pemadaman. Ini ketika kebakaran ada buruh yang kerja atau gimana? Masih, kondisi masih aktif, masih ada buruh yang bekerja. Seperti yang kita lihat di depan tadi berhamburan saudara-saudara kita. Ada korban? Alhamdulillah tidak ada. 5 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan petugas diterjunkan untuk memadamkan api. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sejumlah pengunjung pemandian alam terjebak banjir saat tengah berwisata di pemandian alam Sungai Sembahe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Evakuasi korban banjir berlangsung dramatis. Inilah video amatir yang direkam warga saat proses evakuasi sejumlah pengunjung pemandian alam Sungai Sibahe di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu sore. Dari rekaman video, proses evakuasi berjalan dramatis. Warga terpaksa mengeluarkan pengunjung pemandian alam dari atas atap dengan cara merusak atap seng pondok pemandian. Terdengar teriakan pengunjung yang panik saat air sungai yang tenang tiba-tiba jadi deras. Pondok yang berada di pinggir aliran sungai tersapu air banjir kiriman dari pegunungan Brastagi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi mengenai pelaku pembunuh pria yang jasadnya dikubur di dalam keramik di Depok, Jawa Barat. Sudah ditangkap polisi. Pelaku yang merupakan adik kandung korban ditangkap di kawasan Gunung Pongkor, Bogor, Jawa Barat. Inilah J, tersangka pembunuhan seorang pria berinisial D yang jenazahnya dikubur di bawah keramik di sebuah kontrakan di Sawangan, Depok, Jawa Barat. J ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Gunung Pongkor, Bogor, Jawa Barat. J yang tidak lain adalah adik kandung korban tega membunuh kakaknya karena sakit hati. Tersangka tidak diizinkan menikah mendahului kakaknya sehingga memukul korban dengan gas LPG 3 kg. Udah habis pikir, Pak. Udah habis pikir, nggak tahu lagi gimana, udah bingung. Berapa hari kamu tinggal di lubang itu? Satu harian sama teman saya. Sama teman itu juga? Ya. Udah malam siang berarti ya? Sampai beli keramik? Itu waktu beli keramik setelah 3 hari. Setelah 3 hari melakukan pembunuhan, saya baru beli keramiknya itu. Polisi masih memeriksa tersangka untuk mengembangkan kasus ini. Teman tersangka yang diduga turut membantu penguburan korban masih diburu. Sebelumnya pada Rabu malam, sesosok jasad pria ditemukan terkubur di bawah lantai sebuah rumah kontrakan di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Pemilik kontrakan curiga karena mencium bau tidak sedap dari bawah lantai keramik. Selain itu, terdapat keramik dengan warna yang berbeda dari keramik lainnya. Korban ditemukan terkubur dalam 1 meter dengan kondisi berpakaian utuh. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, tersangka pembunuhan seorang pria yang jasadnya ditemukan di dalam lantai di Depok juga terlibat dalam kasus pembunuhan lain. Tersangka berinisial J membunuh korban berinisial S dengan latar belakang hubungan sesama jenis. Tersangka pembunuhan jasad di dalam lantai di Depok, Jawa Barat ternyata juga terlibat dalam kasus pembunuhan lain. Menurut pengakuan tersangka J, ia membunuh seorang korban berinisial S karena dipaksa berhubungan sesama jenis. Tersangka membunuh S 2 bulan sebelum membunuh kakaknya, D. Setelah kasus pertama terungkap, ya, kebetulan tidak jauh dari lokasi, memang beberapa saat yang lalu ada laporan orang hilang. Kemudian kita telusuri atau kita dalami keterangan dari tersangka, benar ternyata orang hilang tersebut juga merupakan korban pembunuhan dari tersangka yang kita tangkap ini bersama seseorang satu. Dan sekarang untuk peristiwa yang kedua sedang proses ya, karena setelah ditunjukin lokasi tempat dimakamkan yang disembunyikan mayatnya, sedang proses penggalian. Sebelumnya, saat peristiwa penemuan jasad korban berinisial D, seorang warga mengaku kehilangan anggota keluarganya sejak 3 bulan lalu. Pikirannya ya saya ke situ. Langsung ke abang Mbak? Iya. Perasaan gitu. Tapi nggak tahu juga. Iya pamitan ya tanggal 25 itu pas hari Selasa itu sore. Pamit aku, gue mau ke Lewiliang kata dia. Ya udah. Tanya dengan siapa gitu? Dengan tanya sama siapa emang ke rumah dia. Jual itu? Iya. Terakhir kali udah. Kini polisi masih mendalami kasus kedua yang melibatkan tersangka J. Polisi juga masih mendalami keterkaitan korban S dengan laporan orang hilang yang diterima. Tim Liputan iNews melaporkan. Lemari penyimpanan es di sebuah pabrik pembuatan es krim di Medan Deli ambruk. Akibatnya seorang pekerja tewas sementara 2 lainnya kritis. Detik-detik evakuasi karyawan pasca tertimpa lemari penyimpanan es di sebuah pabrik es krim di Jalan Aluminium Raya, Medan Deli terekam kamera warga. Sebelum insiden terjadi, sejumlah karyawan sedang membersihkan salah satu lemari yang penuh dengan bongkahan es dan hanya ditahan menggunakan kayu. Namun tiba-tiba, bongkahan tersebut menimpa korban bersama 2 rekannya. Ketiga korban langsung dilarikan ke rumah sakit, nah 1 pekerja tewas di lokasi. Sebenarnya gini, kan kami gotong royong untuk ngosongkan barang, mau dipindahkan barangnya kan. Jadi kami di dalam itu ada yang di dalam, ada yang di luar. Sebenarnya kami masih banyak dalam tadi, karena barangnya cuma sedikit lagi, sisa-sisa. Kami keluar, yang di dalam sisa 3 orang. Yang rubuh itu cold storage-nya, steam cold storage. Dugaan sementara, kayu penyangga patah hingga bongkahan es menimpa ketiga pekerja. Korban tewas luka serius di bagian kepala dan lengan, sementara 2 korban lainnya masih dirawat intensif di rumah sakit. Kini petugas Polsek Medan Labuhan memasang garis polisi di lokasi pabrik es tersebut. Kasus ini masih diselidiki untuk mengungkap apakah insiden ini murni kecelakaan kerja atau ada faktor lainnya. Dari Medan, Saddam Hussein, iNews melaporkan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tidak memenuhi undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya hari ini. Selengkapnya akan kami hadirkan dalam iNews Malam usai jeda berikut.